selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di podcast Emosi, podcast edukasi model siswa Indonesia. Pasti memotivasi, pasti menginspirasi. Keren. Oke, sudah duduk di sebelah saya ya. Ada Bu Anik, bintang tamu spesial kita. Spesial dong Bu. Oke, pakai telur nggak ya? Oh boleh. Oh boleh ya, boleh. Kalau spesial ya. biasanya pakai cacahan daging juga. Oh iya boleh. Oke, lanjut. Oke, tapi sebelum kita mulai nih ke edukasi kita hari ini, tentu aja teman-teman yang ada di balik YouTube atau di sini ada yang belum kenal dong. Siapa sih Bu Anik? Iya kan Bu? Mungkin boleh perkenalan dulu Bu Anik. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur hari ini saya mendapat kesempatan ya sobat-sobat emosi edukasi model siswa Indonesia. Mantap ya. Jargonnya keren, benar-benar keren. Saya membaca dulu dari salah satu story guru gitu. Kalau hari ini ada broadcast itu dengan nama emosi gitu, saya langsung baca singkatan dari apa ini kayak gitu. Ya, kemudian kemarin sudah ada informasi bahwa hari ini diundang. Baik, pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu. Kalau saya ceritakan mungkin nanti jadi panjang ya, tapi saya rangkum saja begitu. Panjang tidak apa-apa ya. Kita tunggu. Baik, dari nama lengkap Ani Tri Rahayu, biasa anak-anak memanggilnya Ibu Ani. Kemudian untuk tugas sehari-hari saya selaku guru bimbingan dan konseling ya, bukan lagi dengan istilah bimbingan dan penyuluhan. Jadi istilah yang dipakai setelah era tahun 2000-an adalah istilah bimbingan dan konseling. Kemudian saya mendapat tugas untuk guru BK di kelas 12. Alhamdulillah bisa membersamai anak-anak kelas 12 kurang lebih nanti selama 1 tahun di SMK Negeri 2 Bawang. Kemudian untuk alumni, saya alumni dari IKIP Negeri Yogyakarta. Kalau sekarang itu sudah berubah nama menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun 99 sudah ada yang lahir belum nih? 99 belum ada. Nggih. Tahun 199 itu saya sudah lulus menjadi seorang sarjana. Ya, jadi praktis begitu lulus langsung mendapatkan pekerjaan. Berarti dari tahun 1999 sampai 2023 ini, kalau dihitung-hitung berarti sudah 24 tahun saya menjadi guru BK. Sepertinya yang sobat emosi itu enggak ada ini yang sudah usianya sudah 24. Rata-rata mungkin 17 atau 18 tahun, itu. Kemudian 19, ada yang 19. Baik. Kemudian pengalaman mengajar nih, ya, ini perlu di-spill nggak ini pengalaman mengajarnya? Sangat butuh pengalaman. Boleh. SMK Negeri 2 Bawang itu sekolah ke-6 bagi saya. Ya, jadi setelah berpindah-pindah dari sekolah 1 menuju ke sekolah berikutnya, selama 24 tahun SMK ini menjadi sekolah yang ke-6 bagi saya. Ya, dulu pernah merasakan di kabupaten yang lain, kemudian dalam satu lingkup kabupaten itu ada sekitar 4 sekolah yang sudah pernah saya mengajar di sana begitu. Alhamdulillah dari tahun 2011 sampai sekarang berarti ada kisaran 12 tahun ini sudah berada di SMK Negeri 2 Bawang. Itu sekelumit ya. Kalau perjalanannya nanti kalau diceritakan membutuhkan waktu 2 hari 2 malam ya. Nanti broadcastnya sampai bermenit-menit bahkan berjam-jam begitu. Itu ya, begitu Mbak. Terima kasih. Keren banget ya Bu Anik ini teman-teman sudah mengajar di 6 sekolahan. Kira-kira setelah ini mau ada enggak Bu? Sekolah ke-7, ke-8, ke-9, 10 gitu. Ini yang berat Mbak. Ternyata pertanyaannya berat ini. Mau enggak ya ke-7, ke-8? Begini, pada prinsipnya sebagai abdi negara, pegawai negeri sipil ya, yang mendapat tugas oleh pemerintah, kita kalau untuk PNS itu harus siap. Dimanapun tempatnya ditempatkan, dimanapun untuk mengabdi itu kita harus siap. Ya itu. Jadi apakah 7 ke 8-nya ya kita lihat nanti karena ini terkait dengan kepegawaian seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita memang sudah harus menyiapkan diri dimanapun tempatnya sesuai dengan perintah kita harus mengikutinya seperti itu. Oke.
Masuk sekali ya, sebagai guru BK ini sangat masuk dengan topik yang akan kita bahas di sini terkait dengan perencanaan masa depan. Pas banget sama guru BK SMK Negeri 2 Bawang. Tapi Bu, gini, terkait masa depan, kita kan selaku generasi Z ya Bu. Menurut Bu Anik itu generasi Z itu generasi apa sih? Kalau kata kebanyakan orang kan generasi digital ya. Tadi Ibu sempat menyampaikan di balik ini. Terus generasi yang kalau ada maunya itu tinggal bilang gitu. Tanggapan Bu Anik terkait itu generasi Z apa ya Bu? Ya, saya akan mencoba menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui dari beberapa literasi yang saya baca, yang saya lihat begitu dari tutok di YouTube, tayangan di YouTube dan lain sebagainya begitu. Saya pun juga bertanya-tanya, kenapa kok namanya Z atau Z? Kenapa enggak A, B, C, D kayak gitu nggih? Enggak seperti itu. Jadi saya mencoba mencari, menemukan ternyata generasi sebelumnya, sebelum generasi Z ini adalah generasi X dan Y. Artinya setelah abjad X, Y, setelah itu apa? Z atau Z, kalau bahasa Inggrisnya Z, begitu. Dan setelah ini pun adiknya dari generasi Z itu ada lagi namanya generasi Alpha, ya. Nah, kalian ini termasuk generasi Z. Loh kok bisa Bu? Mungkin ada pertanyaan semacam itu. Jadi pengelompokan X, Y, Z tadi itu berdasarkan apa? Tahun lahirnya begitu. Jadi anak-anak yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 itu masuk dalam pengkategorian generasi Z berdasarkan tahun lahirnya. Kalau misalkan tahun 99 sampai 2002 secara alat tahun 1997 sampai 2012 kira-kira usia berapa itu? Ayo pada berhitung. 26 tahun sampai 11 tahun sampai 26 tahun. Mbak, sekarang usia berapa Mbak? Saya 17 tahun. 17 tahun. Masuk enggak dalam kelompok itu? Ya. Masuk dong. Artinya anak-anak yang sekarang berada di SMK 2 Bawang kelas 10 sampai kelas 12 itu masuk dalam pengkategorian generasi Z. Generasi Z ini mempunyai beberapa ciri khas yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Yang pertama nih ciri khasnya, ya, dia termasuk generasi digital. Kenapa dikatakan generasi digital? Pada era itu tahun 1997 sampai 2012 perkembangan teknologi itu begitu pesat begitu, ya. Jadi yang dulunya belum ada alat telekomunikasi, belum ada internet, belum ada komputer, di tahun-tahun itu begitu pesat perkembangan teknologi. Saya masih ingat betul ketika tahun 1998, maaf ya sekitar tahun 1997-an, meskipun itu masih awal, yang punya HP itu masih jarang aja pakai banget begitu. Itu aja kalau punya HP itu biasanya HP-nya itu besar gitu ya. Kemudian kalau atasnya itu kayak ada sungutnya, kayak ada antenanya gitu. HP antena. Iya, HP antena. Biasanya kalau misalkan menggunakan itu karena udah gagah gitu ya, itu benar-benar makainya itu taruhnya di depan. Wah, kelihatan dia itu orang yang keren. Tapi setelah itu, wah, ternyata perkembangannya begitu pesat di bidang teknologi ini, termasuk di generasi Z ini. Sejak dini itu mereka sudah menguasai menggunakan teknologi gitu. Bahkan yang terjadi saat ini saja kita lihat ya, begitu teknologi itu ketika kalian duduk jejer bareng-bareng gitu, duduk bersebelahan gitu, itu yang ada adalah masing-masing asik dengan gawenya masing-masing, dengan HP-nya sendiri-sendiri begitu, ya. Jadi HP itu memang betul bisa mendekatkan yang jauh, tapi efeknya adalah menjauhkan yang dekat. Malah nggak jadi keren. Malah nggak ya, kalau kayak gitu. Ya. Karena dia menyikapinya atau melihatnya dari sisi yang seperti itu gitu ya. Jadi ini sudah sebuah apa namanya? Ya sebuah era yang memang teknologi itu begitu berkembang secara pesat dan itu dialami oleh generasi Z begitu. Kemudian selain itu ciri khas yang kedua ya, selain generasi digital, yang kedua generasi Z ini juga generasi yang suka dengan pergaulan yang luas. Hal ini kan terlihat dengan sarana yang ada di
HP pintar kalian begitu. Beberapa medsos itu kan menjembatani kalian untuk membuka pergaulan yang luas, tidak hanya dalam satu lingkup saja, tapi bisa sampai kemana-mana begitu aksesnya. Kemudian yang ketiga, generasi Z ini juga termasuk generasi ciri khas yang ketiga, termasuk generasi yang lebih mudah menerima segala macam perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Kalian kan tidak canggung, andai kata kalian itu berteman, ya, bergaul dengan yang berbeda agamanya atau mungkin berbeda suku, kalian bisa menerima itu dengan baik. Kemudian ciri khas yang berikutnya, karena dia lebih asik dengan teknologinya, dengan HP pintarnya gitu ya, terkadang mempengaruhi lebih suka komunikasinya itu tidak pakai verbal. Jadi mungkin temannya hanya di luar kelas atau masih di dalam kelas, ngobrolnya sudah lain. Ya sudah kayak gini. Iya, pakainya chat begitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, generasi Z ini memang mempunyai tantangan-tantangan ya ke depannya terkait dengan mungkin pekerjaan, mencari pekerjaan, itu sebuah tantangan tersendiri sih, begitu. Oke. Nah, dari serba yang digital mudah yang kayak gini langsung dapat gitu. Tadi kan Ibu juga menyinggung tentang tantangan. Ya. Boleh diceritain Bu mungkin tantangan yang paling besar buat kita, kan generasi Z kan juga mau sukses ya teman-teman semua ya. Tantangan kita terkait dengan kemudahan itu untuk mencapai kesuksesan. Iya. Kalau udah sampai di situ, anak-anak kelas 12 kalau saya pas masuk kelas pasti jadi merinding gitu ya. Duh, saya besok mau jadi apa ini? Sudah gitu ya. Ujung kan, Bu? Sudah di ujung bahkan Bu, kurang tinggal berapa bulan baru sadar ini ya. Baik, bagaimanapun generasi Z ini juga hidup di era globalisasi. Ya, di mana era globalisasi itu perubahan itu begitu cepat. Pertukaran itu bisa terjadi di mana-mana. Ya, kalian harus menyadari itu. Otomatis nantinya berkaitan dengan persaingan pasti akan menjadi lebih ketat, ya, lebih ketat. Itu. Selain itu, kalian juga harus menyadari nih, kalian sekarang berada dalam era revolusi 4.0. Pernah dengar enggak? Pernah. Oke. Boleh dijelasin dong. Ya, era revolusi industri 4.0 itu sebuah era di mana teknologi itu mendominasi di sana. Pernah suatu ketika saya mendampingi anak yang berkunjung ke salah satu perusahaan. Perusahaan itu mengatakan, "Ibu, ke depan orang-orang yang ada di sana itu akan tinggal sekian orang." Saya bertanya saat itu, karena waktu itu tahun 2011-an, saya tanya, "Loh kenapa Pak?" "Ya, itu kedepannya yang ada di sana akan digantikan oleh mesin." Begitu. Jadi ini bagi kalian berada di era teknologi, namun tantangannya juga kalian akan digantikan oleh teknologi itu dalam hal pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kita lihat saja misalkan, dulu teller itu juga menjadi salah satu contoh ya. Teller itu menjadi sebuah impian, pengen kerja di bank, jadi teller gitu ya. Saat ini saja kita sudah merasa bahwa teller itu kebutuhannya sudah tidak sebanyak dulu. Loh kenapa? Orang mengambil uang itu sudah tidak lagi antri satu persatu menunggu gitu ya. Lebih banyak orang aksesnya adalah mengambil uang misalkan pakainya ATM, kan sudah digantikan dengan mesin. Baik, lalu ini bagaimana nih menyikapinya dengan kondisi yang demikian? Teknologi yang berkembang itu sebuah tantangan, tapi juga sebuah peluang sebenarnya. Kalau orang itu hanya sebagai pemakai, pengguna, ya dia nanti akan menjadi penonton mungkin. Tapi kalau orang itu dengan kecanggihan teknologi, muncul ide-ide baru, muncul gagasan-gagasan begitu. Misalkan nih, kalian yang kemarin waktu saya di kelas kan saya sudah pernah menanyakan, siapa yang suka dengan entrepreneur gitu ya, dengan wirausaha gitu. Loh, dengan teknologi seperti ini kan kalian bisa memasarkan produk-produknya kalian atau barangnya kalian tanpa harus ketemu langsung, sehingga rasa malu, canggung yang tadinya mungkin ada dalam pikiran kalian jadi terkurangi. Toh menawarkannya kan tidak menggunakan ketemu langsung begitu. Jadi ini sebuah peluang sebenarnya. Jadi karena
tidak semua orang punya mental untuk menawarkan sesuatu. Malah beberapa orang tuh merasa sangat diuntungkan ya. Iya. Alhamdulillah aku nggak ketemu. Gitu. Iya kan? Iya kan. Kadang juga kalau udah ketemu nanti akan perasaannya gini, ya Allah orangnya kok nggak mau ya, gitu merengut gitu, cemberut gitu ya. Aduh, dikomplain mulu. Iya, iya. Artinya kalau kalian mampu berpikir, ini ada teknologi nih, pakai HP pintar nih, saya bisa menjual sesuatu online shop misalkan. Gitu kan, ini kan sebuah peluang. Jadi HP-nya, gawenya itu dipakai bukan sebagai sumber pengeluaran, tapi sebagai sumber pemasukan. Berikutnya, teknologi yang ada saat ini itu tolong dong, itu diakses. Aksesnya untuk apa? Meningkatkan kompetensi diri kalian. Loh, saat ini Mbak, Mas, kalau misalkan kalian mau taruhlah kalian mau belajar gitu ya, belajar apa ya? Saya kepengen belajar menggitar misalkan. Hatinya begitu, saya kepengen belajar menggitar. Cukup ngomong saja, terus dilakukan sesuatu melalui, kalau kayak gitu, kalau seperti itu saya buka YouTube. Di situ lihat tutorial tentang cara gitar, bisa kan? Bisa, Bu. Tidak harus ketemu dengan orangnya gitu ya, yang pinter main gitar gitu. Jadi apa yang kalian inginkan sebenarnya sudah bisa terjawab semuanya di situ. Tinggal kaliannya harus mampu nih, harus mampu memanfaatkan itu untuk meningkatkan kompetensi kalian. Banyak hal kok yang bisa didapatkan dari teknologi itu untuk meningkatkan kemampuan kalian. Misalkan nih, kalian bergabung dalam sebuah komunitas misalkan. Komunitas ini kan juga tidak harus tatap muka. Dimanapun bisa dilakukan. Dari Sabang sampai Merauke anggotanya bisa jadi ada di situ semua. Jadi pertemanan itu begitu luas, tapi dalam hal ini kalian harus memastikan nih, komunitas itu harus komunitas yang baik, yang nantinya mendukung kompetensi kalian. Bermanfaat buat ya, kita pastilah, ya. Coba sekarang kalian bayangkan, ketika berada dalam sebuah seleksi, yang diterima 10, yang daftar 100, kira-kira apa yang dicari? Menurut kamu? Cari kompetensinya. Iya, seseorang yang punya sesuatu yang beda kan? Iya, perbedaan yang sangat menonjol dan itu baik buat dituju gitu kan. Ya, pastinya itu. Kalau sebuah seleksi pekerjaan ya, ada 100 orang yang mendaftar sementara kuotanya 10, kemudian semuanya sama-sama lulusan SMA, SMK, pasti orang itu usernya pasti akan mencari yang 10 ini adalah orang-orang yang punya sesuatunya yang beda. Skillnya yang beda, betul. Makanya kalau di sekolah itu tidak hanya diajarkan tentang hard skill untuk meningkatkan kompetensi kalian, juga diajarkan tentang soft skillnya. Biar nanti kalian ketika lulus dari SMK kalian lebih mampu terjun di masyarakat, begitu. Oke. Jadi itu ya Bu yang dimaksud dengan generasi Z itu generasi yang mau terus tinggal bilang, maka itu akan terjadi. Tinggal mencari saja dan itu akan datang ke kita ya Bu. Sebenarnya harus dimanfaatkan seperti itu untuk hal-hal yang positif, dan mestinya di usia-usia seperti ini, usia-usia kalian apalagi kelas 12, tugas perkembangan kalian itu antara lain kalian harus mampu nih membedakan mana yang baik untuk diri sendiri, mana yang itu tidak. Jangan lakukan hal-hal yang nantinya itu akan merusak diri kalian, bahkan merusak masa depan kalian gitu. Tapi kalau untuk tantangan bukan tadi udah sempat terjawab ya. Kita itu kan kemarin baru aja terdampak COVID-19 ya Bu. Oke. Ya. Tentu saja itu bikin semangat-semangat yang dulunya besar-besaran di sini membara. Terus dengan COVID kita terbiasa di lingkup yang lebih kecil gitu. Pasti akan muncul rasa-rasa malas. Terus kebanyakan dari kita malah dulunya udah beraktivitas, sekarang dibatasi, malah kayak bingung, kayak aduh aku mau ngapain, malah skill-skill yang dulunya udah bisa gitu malah jadi berkurang gitu. Nah, sedangkan ke masa depan nanti yang dibutuhkan itu yaitu jati dirinya kita, skill-skill yang kita punya. Tapi dengan kehilangan itu, kira-kira gimana ya Bu cara menyikapi, memahami diri kita sendiri buat masa depan yang lebih baik? Iya. Jadi kemarin ya ini sudah sebuah perjalanan ya. Memang kita berada dalam masa pandemi corona yang itu tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita hindari lagi, kita harus menjalani itu. Dan itu masa pandemi itu pastinya mempengaruhi banyak hal ya, dari kebiasaan orang, kebiasaan hidupnya, gaya hidupnya,
Bahkan dalam dunia pendidikan pun mengalami perubahan saat itu. Yang pembelajaran yang tadinya bisa tatap muka digantikan kita dengan pembelajaran jarak jauh, ya, bisa melalui media sosial, bisa melalui WhatsApp, Meet, ya, Meet atau Zoom seperti itu. Itu pastinya mempengaruhi. Dampak-dampak positif corona sebenarnya ada, ya, sebenarnya banyak. Tapi dampak negatifnya ya seperti yang tadi kamu sampaikan, jadi ya, malas gitu. jadi malas, kemudian berada di zona yang seperti itu, serba dibatasi sehingga dia merasa kemampuannya itu enggak ada. Iya, jadi seperti itu bagian dari dampak-dampak negatifnya. Lalu bagaimana nih menyikapinya kalau sekarang ini persoalan itu masih muncul begitu? Menurut saya, ini menurut pemahaman saya ya, yang harus disadari saat ini bahwa kalian itu sudah keluar dari masa itu, masa pandemi. Sekarang sudah kita berada di masa kita sudah seperti sebelum masa pandemi. Artinya ada keleluasaan bergerak, dalam berinteraksi, dalam menggali kemampuan dan lain sebagainya. Harus sadari dulu bahwa kita tuh jangan terlena dengan yang kemarin nih. Kita sudah berada di zona yang berbeda begitu. Sudah selangkah lebih maju, yes, ya. Kemudian yang berikutnya ya kenali diri sendiri, itu penting. Mengenali diri sendiri, bakat, minat, kemampuan, potensinya kita, kemudian kelemahan, kelebihan kita, itu harus kita kenali. Dan ketika kita mengenali potensi dan lain sebagainya tadi, itu sangat mendukung loh untuk kesuksesan ke depannya. Yang kadang terjadi, anak-anak itu masih banyak yang mengalami kesulitan itu. Iya. Ya, menemukan saya sendiri itu apa maunya gitu. Kelebihannya saya apa selain kelebihan berat badan gitu ya. Kelebihannya apa itu nggak ngerti gitu. Seringkali saya mengatakan begini, yuk luangkan waktu dong, yang pertama, luangkan waktu dong, kepoin diri sendiri. Jangan hanya ngepoin orang lain. Mestinya kita harus tahu toh, ya, tahu kita itu seperti apa, maunya apa. Misalkan nih Mbak, saya ambil contoh nih. Ada anak yang menyampaikan, "Ibu, saya kepengen jadi TNI." Bagus enggak? Bagus. Wih, TNI AD gagah gitu ya. Tapi ketika saya tanya, berapa tinggi badanmu? 160 Bu, laki-laki. Nyambung enggak? Nyambung. 160 memenuhi syarat enggak? Oh, kalau menemui syarat enggak, tapi kalau pertanyaan nyambung tinggi badannya ya itu nyambung. Iya, itu bagian dari persyaratan. Good. Tapi itu kalau bagian 160, dari iya, itu bagian dari persyaratan kan. Tapi kan 160 gitu loh, ya. Kurang. Itu bagian dari apa coba? Kelemahan kan? Iya, kelemahan. Dia punya kemauan, ada, pengen sukses, yes gitu ya. Tapi tinggi badannya 160, kelemahannya di situ gitu. Padahal secara fisik dia udah mumpuni ya Bu. Ada, bahkan dia seorang petinju. Secara fisik dia oke, tapi tinggi badannya dia nggak memenuhi syarat begitu. Jadi itu hal yang penting ketika mau mendapatkan kesuksesan ke depan, taruhlah pengen mendapatkan profesi tertentu, ya harus seimbang nih dengan kondisi kita. Kelemahannya, kelebihannya ini nantinya kelemahannya jadi kendala enggak? Kelebihannya menjadi pendukung enggak? Itu kan harus ketahui. Kemudian cara memahami diri sendiri lagi, yang pertama tadi ya merenung ya, sempatkan waktu untuk mengintrospeksi, mengepoin diri sendiri begitu. Yang kedua, minta feedback dari orang lain. Ternyata itu penting loh. Terkadang kita tidak bisa menemukan, ya enggak? Lilih mungkin Lilih nggak sadar kalau Lilih itu komunikatif misalkan. Tapi ketika seperti ini, oh ternyata Lilih komunikatif. Oh saya punya kelebihan ini. Jadi feedback dari orang lain itu menjadi hal yang penting membantu kita untuk mengenali diri kita. Orang lain tuh siapa? Bisa orang tua, bisa teman, sahabat, gitu ya, guru di sekolah, ya. Minta feedback. Sekaligus kalau feedback itu tidak hanya positif loh. Iya, pasti feedback, ada yang negatif. Ya, ada feedback yang sifatnya adalah negatif. Harus mau menerima koreksi. Jangan kemudian disangkal atau dibantah, enggak, saya orangnya begini, gitu ya. Padahal orang lain melihat kamu tuh orangnya judes gitu ya misalkan. Enggak, saya orangnya baik hati kok, malah ngeyel gitu ya. Jadi kita harus ada kesediaan untuk menerima feedback, menerima masukan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, harus berani mencoba hal-hal yang baru.
Yang belum aktif di organisasi, cobalah ke situ, mungkin melalui perantara temannya. Yang belum aktif di ekstrakurikuler, oh ternyata saya punya talenta ini, gitu ya, punya bakat ini, dicobakan di kegiatan ekstrakurikuler. Harus punya keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru, gitu. Iya, ya. Tapi kadang keberaniannya itu yang sangat, ya Allah, di hati itu gak muncul-muncul gitu ya Bu ya. Kembali lagi, kalau untuk persoalan itu berarti terkait dengan motivasi diri dan motivasi dari orang luar ya. Jadi motivasi diri itu saya pengen sukses gitu ya. Nawaitunya harus benar dulu nih, ya enggak? Iya. Ya, jadi saya pengen sukses ini nawaitunya harus benar dulu. Setelah itu ada sebuah filosofi yang pernah saya baca nih dari Salim Assegaf ya, beliau mengatakan bahwa kesuksesan itu sesuatu yang pasti. Artinya kalau kita ingin sukses, ya, kemudian kita melakukan sesuatu untuk meraih kesuksesan itu, ya itu akan kita dapatkan. Sama halnya, ini ya, saya pakai ballpoint. Sama halnya kesuksesan itu seperti orang menjatuhkan ballpoint. Kalau ini ballpoint ini saya pegang, jatuh enggak? Enggak. Tapi kalau ini saya jatuhkan, kenapa bisa jatuh? Karena dijatuhkan. Karena ada aksi. Ya enggak? Karena ada aksi. Ini mau saya jatuhkan 1 kali bisa. Saya jatuhkan 2 kali bisa. Kenapa jatuh? Karena ada aksi. Filosofi ini kalau dikaitkan dengan kesuksesan, niatnya ada, tapi niat saja tidak cukup. Harus ada aksi, harus lakukan sesuatu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Aksinya berbagai macam. Hari ini, kemarin, dan besok yang kalian lakukan di sekolah ini, sekolah dengan baik, ikuti aturan yang ada, ikuti semua pelajaran dengan baik, cari sumber-sumber belajar tidak hanya dari sekolah tapi dari sumber-sumber yang lain. Itu bagian dari kalian merencanakan kesuksesan di masa depan. Tepuk tangan dulu dong. Hebat loh, benar. Jadi susah payahnya kalian itu nanti akan berbuah manis pastinya ke depannya. Setidaknya saya belajar sekian tahun, 24 tahun tadi sebagai guru BK, saya jadi melihat anak-anak yang tidak biasa-biasa saja ketika di sekolah pasti nanti ke depannya menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya, jadi seringkali saya mengatakan begini, kalau kamu ingin sesuatu yang besar, niatnya harus diperbesar dulu dong. Tidak hanya niat, usahanya juga harus diperbesar. Kalau kalian ingin sesuatu yang beda, nanti menjadi seseorang yang beda ketika lulus dari SMK, berarti usahanya saat ini harus beda. Harus dimulai dari sekarang berarti Bu. Ada anak-anak yang setelah pulang sekolah ternyata sudah pada ikut pelajaran tambahan di luar. Saya tanya, ternyata mereka dalam rangka mau menghadapi UTBK SNBT. Ya, itu di apa ya? Sekolah ya udah sampai sore begitu. Nanti setelah pulang sekolah itu dia langsung menuju ke salah satu lembaga bimbingan belajar. Dalam rangka itu, dalam rangka dia kepengen bisa masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur yang tertulis, otomatis persiapannya dari sekarang. Pastilah nanti usaha itu tidak akan mengkhianati hasilnya, bener enggak? Iya. Gitu. Kadang usahanya itu datang kalau udah kepepet gitu ya Bu. Memang ketika kepepet itu semacam ada the power gitu ya, the power of kepepet. Ya memang ada energi lebih sih, ketika sudah terdesak begitu orang seperti ada energi lebih. Andai kata energinya itu sejak awal luar biasa, kembali lagi, ya kembali lagi itu terkait dengan motivasi diri. Saya kepengen menjadi apa, menjadi siapa nantinya, gitu ya. Pastinya inginlah membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang tua dan orang-orang menyayangi kalian, gitu. Dan juga kalau ini sebuah sekolah begini sebagai alumni, ya kalian juga akan membanggakan alma maternya ketika kalian nantinya mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang, gitu. Oke, setelah tadi Bu, kira-kira Bu Anik pasti punya dong harapan kayak setelah pembahasan tadi. Ada nggak harapan Bu Anik boleh disampaikan ke kita, ke teman-teman semua yang mungkin nonton? Iya,
Harapan saya sebagai salah satu guru di SMK Negeri 2 Bawang, sebagai salah satu orang tua kalian di sekolah ini, yang pertama saya merasa bersyukur, saya merasa bahagia, saya bisa membersamai kalian di sekolah ini. Dalam hal ini membimbing kalian untuk mendapatkan kesuksesan yang di masa yang akan datang. Tentunya kesuksesan itu tidak bisa diraih dengan instan, ya. Semuanya pasti membutuhkan kerja keras, pastinya membutuhkan daya juang yang tinggi untuk meraih itu. Dan kami tunggu kabar baiknya untuk anak-anakku, Sobat Emosi, Edukasi Model Siswa Indonesia. Ya, untuk Sobat Emosi. Saya tunggu kabar baiknya setelah lulus dari SMK Negeri 2 Bawang, tentunya dengan kabar-kabar, dengan informasi yang membahagiakan. Ya, itu. Kemudian satu lagi, bagaimanapun kesuksesan itu, kalau saya prinsipnya kita untuk meraih kesuksesan itu modalnya adalah duit. Ya, jangan membayangkan duit itu fulus. Duit itu singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Ya, itu. Baik, sukses untuk semuanya. Lalui proses yang ada di sekolah ini dengan baik dan benar, supaya nanti hasilnya pun juga akan membahagiakan kalian, akan memuaskan kalian. Begitu. Tepuk tangan dong, teman-teman. Oke. Sayang banget tadi seputar harapannya Bu Anik udah nutup episode kita kali ini karena waktunya sudah selesai. Terima kasih Bu Anik sudah sama-sama mau menyempatkan waktunya untuk kesini untuk mengisi dan berjumpa sama teman-teman di sana. Halo. Iya, halo. Sobat emosi ya ini ceritanya ya. Iya. Emosinya bukan marah loh ya, bukan. Emosi yang bermanfaat. Emosi yang bermanfaat. Sebenarnya kalau emosi sendiri kan juga beragam artinya. Oke, tapi namanya keren lah. Tepuk tangan dulu. Saya suka, benar, saya suka. Jargonnya saya suka. Berarti besok boleh dong Bu Anik yang ngisi lagi di sini. Dengan Insya topik yang Allah, berbeda. Insya Allah, ya. Semoga diberi kesehatan. Amin. Ya. Oke. Sudah teman-teman, sampai jumpa di lain waktu lagi bersama podcast Emosi. Podcast edukasi model siswa Indonesia. Pasti memotivasi, pasti menginspirasi. Terima kasih.